Selamat datang di Suara Siswa, tempat di mana siswa dapat menyampaikan aspirasi mereka terhadap dunia ini menurut perspektif mereka sendiri. Saya Luis. Dan saya Wijaya. Kami berdua akan membahas tentang topik yang sangat-sangat booming pada tahun 2020 ini. Ya, kalian sudah pasti tahu lah apa itu. Virus Corona. Virus ini telah menjadi pandemik di dunia ini dan menyebabkan banyak sekali dampak-dampak kepada masyarakat, terutama bagi para pelajar, yaitu para siswa seperti kami. Sebelumnya copot dulu aja maskernya biar lebih enak nanti ngomongnya. Udah nggak corona semua kan ini? Aman. Udah rapid. Semua aman. Lanjut ke topik. Ya, tentang corona ini. Corona menyebabkan perpindahan yang sangat drastis pada masalah pendidikan di Indonesia dan di dunia juga. Karena kita tidak akan tahu siapa yang terjangkit virus ini, karena banyak orang yang terkena virus ini tapi tidak menunjukkan gejala sama sekali. Oleh karena itu, di Indonesia diterapkanlah sistem sekolah online untuk menghindari persebaran virus corona ini melanjut. Nah, tapi sekolah online ini juga ada dampaknya bagi siswa seperti kami ini. Nah, kami ingin membicarakan tentang dampak apa aja sih yang kita lalui selama sekolah online ini. Pada hari ini kami sudah membawa dua narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mereka mengenai virus corona ini selama masa pembelajaran mereka. Yang pertama, perkenalkan narasumber pertama. Bisa dipanggil Nus saja lah, Nus saya panggil Nus. Dan yang kedua, Saya Triksi. Jadi langsung saja ini, nggak usah basa-basi. Nus, menurut kamu COVID-19 ini memberikan dampak apa sih dalam pembelajaranmu di sekolah ini? Menurutku ya, gara-gara COVID-19 ini seperti yang wis mbok omongno tadi di depan, sekolah jadi online. Nah, menurutku sekolah online itu enak sih, soalnya aku bisa lebih fleksibel lah. Nah, misalnya kita biasa offline lah, kita terpaut mbek waktu, terpaut mbek guru segala macam. Nah, gara-gara online school ini aku bisa lebih bebas lah. Kayak misalnya sekolah biasa masuk jam 8, kita kan harus siap-siap sih, mandi segala macam. Nah, online ini enggak. Aku yo iso sambil makan lah, iso tak sambil sing lainnya lah, wis pokoknya santai lah buat aku. nah kalau gitu biasanya kan online ya, kan beda sama offline. Nah, biasanya kamu itu ada ngikutin terus gak sih pelajaran-pelajarannya? Kan ada juga. Wah, aku jujur aja yo. Aku paling ngikutiku sehari paling misalnya ada 4 pelajaran paling ngikuti 2 lah. Soalnya biasanya gara-gara lupa, terus kadang-kadang yo males ya aku jujur aja yo. Kan aku nggak ada yang ngawasi juga tuh oleh online. Mungkin beda sih misalnya Mbak Triksi gak tahu sih. Nah, coba bagaimana pendapatmu, Triksi? Menurutku sekolah online ini kayak bikin kita tuh jadi orang yang lebih males. Bikin itu kayak gak ada tujuan hidup. Kayak semua tuh lakuin sebebas kita, sesuka hati kita, nggak ada yang ngatur kita. Kalau kita sekolah kan kita diatur sama guru buat jadi murid yang lebih baik lagi, jadi orang yang lebih baik lagi. Tapi kalau kita cuma online school kan cuma di rumah, gak ada yang ngatur kita. Kita mau kerjain tugas jam berapa terserah, mau tidur sambil apa terserah, mau sambil makan terserah. Di sekolah kan kita ada peraturan-peraturan yang tidak boleh kita langgar. Nah, justru itu ya, menurutku ya, sorry ya tak potong ya. Justru itu sing buat aku ngomong nyaman. Kayak misalnya yo, bayangno yo, kon datang ke sekolah di kelas belajar, kon diiso sambil makan, sambil main HP, gak iso. Nah, aku online kayak enak ya apa? Aku belajar, tinggal matiin kamera, iso tak sambil makan lah, sambil ML-an lah. Jadi kayak santai pol gitu lah. Wah, enak lah. Menurutku aku enjoy sih jujur aja. Tapi kan harusnya kan kita kan
online school, berarti kan kita kan harusnya tetap melakukan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, tapi kita online, jadi di rumah, tapi kita tetap harus naati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Jadi setiap kali kita online juga, ya kita jangan melanggar peraturan-peraturan itu. Lho saya. Lho Nus, Ya apa. kon online school cek nyantai kayak ngono. Kok iso? Guru-gurumu gak mantau ya? Bukannya ono iku aplikasi sing jenenge Zoom iku sing biasa ndak pakai sekolah-sekolah. Iya sih, sekolah aku emang online schoolnya kayak Zoom biasa ya. Cuma ya biasanya aku matiin kamera sih. Jadi aku jadi pura-purain dengerno ngono. Ya enggak, sebenarnya aku pura-pura dengerno mbek sambil main lah atau apa. Biasanya aku gitu sih. Soalnya aku jujur wah enak soro, gak ono sing ngawasi, iku sing aku suka dari online class iki. Wah, kon iki. Yo mana gak ono sing ngawasi, Pak. Jadi yo enjoy aja lek aku. Ya justru itu yang bikin kamu tuh jadi orang yang jadi malas, gak ada tujuan hidup. Lakuin semua itu bebas. Ini kalau kamu gede, kamu udah kerja, udah ada masa depan, kamu jadi sakarepes dewe. Soalnya gak ada yang ngurusi kamu lagi. Yo menurutku yo, aku soalnya kan wis bayar uang sekolah segala macem. Iku aku jujur aja, lek aku pribadi yo, ojo disamakno mbek sing lain. Aku jujur aja mek cari ijazah sih jujur aja. Padahal kayak sorry yo, orang tua kita tuh kayak tiap hari tuh kerja cari uang, kerja keras buat nyari apa? Buat nyari uang lah, buat apa? Buat biaya kita sekolah toh. Justru harusnya kita tuh memanfaatkan, kayak mereka udah kasih kita kesempatan buat kita jadi murid yang lebih baik, buat kita jadi orang yang lebih baik, ada tujuan hidup, makanya disekolahin biar kita dapat ilmu, bukan cuma buat cari ijazah. Sekarang lo kita biaya sekolah kita dari kecil sampai sekarang lo berapa? Tapi kita males-malesan cuma ngejar ijazah gitu doang. Loh, saya aku mau tanya sebelumnya. Oke. Loh, kon lah dari rumah males-males ngono, belajar enggak? Lah kan pasti ono namanya sekolah, pasti namanya ono ikut toh penilaiannya. Oh ya ono penilaiannya. Lah kon males ngene. Lah aku pas penilaian yo biasa yo. Jadi lek ndek sekolahku gini sistemnya. Jadi penilaian itu kita kayak per kelompok biasa kayak dibagi jadi satu kelompok 4 orangan gitu lah. Biasanya disuruh ngerjain tugas kayak semacam project gitu lah. Lek aku biasa jujur aja aku nyari kelompok sing pinter sih jujur aja. Cekno enak lah. Jadi mereka sing nyari segala macem, aku paling karek tulis nama, nus 12 berapa gitu, kayak gitu tok sih biasa aku. Tapi kalau misalnya kelompoknya ditentukan sama sekolahnya gimana? Nah, iku. Lek misalnya kelompoknya ditentukno, terus pas aku dapat kelompok sing podo gobloke lah istilahnya. Aku biasanya search Google sih jawabannya. Biasanya di mana ya kok boleh tahu ya? Soalnya kan Google banyak, ada yang dari sinilah, situlah. Nah, bagimu itu di mana Google-nya itu? Web sing aku suka ya sing gampang sore ku biasanya Brainly. Brainly ku aku biasanya kayak ngene sih. Soalnya apa? Tak salin copy paste, langsung keluar jawabannya. Biasanya gitu sih. Tapi kan ada nggak sih beberapa soal yang nggak ada di Brainly? Nah, misalnya kayak biasanya nggak mungkin sih. Menurutku ya, selama aku jalani online class ini, menurut pengalamanku, nggak ada jawaban itu pasti ada sing nyerempet titik lah. Nyambung gitu ya. Iso disambung-sambung. Yo mikir titik lah aku anggapannya sih. Ono mikirnya titik lah tapi. Misalnya kan nggak semua pertanyaan jawabannya simpel pendek-pendek ya. Misalnya kok esai itu apa ya? Nah, ya itu tadi. Misalnya masalah esai segala macem, aku biasanya rodok ngandalno nyontek ke temen. Tapi wis kepepet, nggak ada yang mau ngasih, mau gak mau ya nyari di Brainly. Lagi rajin yo tak ganti titik. Misalnya lagi males yo tinggal copy paste lah. Pasti ada nilai lah. Kalau Triksi ini biasanya esainya ini gimana? Bikin sendiri atau gimana? Ya misalnya ada esai, ada soal-soal kan pasti banyak toh. Jadi ada kayak mungkin beberapa soal yang belum dijelasin sama gurunya juga ya kan. Kalau nanyain ke gurunya kan susah, jadi kayak cari di Google, cari apa informasinya tapi nggak copy paste jawabannya persis. Jadi kayak jawabannya apa ya itu buat kayak patokan, tapi kayak nyebarin semua itu pasti pakai otak sendiri, jadi kayak gak ngandelin satu aplikasi gitu aja. Lah, berarti kau niki tipe-tipe sing wis gak kenal lah pokoknya Nus. Yes, aku wis apa ono lah, ono jawaban yo tinggal tak send ke guru. Lek nggak ada yo minta temen gak ngasih yo balik lagi ke sing tadi Brainly wis. Aku mek ngandalno iku tok sih jujur. Tapi selama iki 3 bulan iki aku
online class untungnya sih aman kabeh lah, nilaiku sih oke lah. Lho Nus, kon lan berarti kon lak sering pakai Brandly. Iya sering. Google ya sering no. Oh ya pastilah, iku wis nomor 1 lah lek kayak aku. Lah, kon ku tujuanmu sekolah apa terus lek kon ngandalno Google terus? Yo. Kon enggak belajar lah. Soalnya lek menurutku gini loh ya. Kon iku wis online, gak ono sing ngawasi. Kon tinggal cari jawaban di Google, iku wis gampang. Kon tinggal search apa wis langsung nemu. Jadi yo daripada kon ngambil jalan sing susah apa kok gak ngambil jalan sing gampang. Ya, menurutku gitu sih. Ambil enak tok sih lek aku. Jujur aja. Kalau kamu Triksi gimana? Ya kalau menurut kayak kita manusia kan memang ada hidup enak sama enggak. Tapi kalau kita hidup enak terus ya kita nggak bakal ngerasain susah. Nanti kalau begitu pas kamu udah kerja udah lulus, kamu ada kesusahan gimana nanganinya? Kan jadi bingung. Mending kita makanya kita disekolahin sama orang tua kita. Itu buat ngelatih kita gimana caranya kita tuh jadi orang yang lebih benar di masa depan. Yo jujur aja yo, sorry yo, tak lanjut yo. Jujur aja lek misalnya dek masa iki aku jujur aja sih pengen enjoy, jujur aja. Saya pengen santai sih aku lek. Yo Sekolah online ya. Tapi kan enjoy juga ada batasnya lah. Gak mungkin kita hidup enjoy terus. Iya sih. Makanya kon yo enjoy terus ngene. Ingetan kon sekolah iku yo bayar, gak kayak nyantai-nyantai tok. Duitmu iku eman. Yo emang lek misalnya dipikir maneh ono emane. Mek jujur aja orang tua aku bakal lebih seneng sih lek misalnya ngeliat nilaiku nek rapot A B nggak ono C ini pasti bangun orang tua lah. Ya itu justru kan berarti kamu tahu tuh kalau orang tuamu tuh suka nilaimu bagus. Tapi orang tuamu juga suka caranya dengan kamu tuh dapat nilai bagus dengan cara belajar, bukan dengan cara nyontek sini, nyontek sana, ambil jawaban di Google di mana dapat nilai bagus. Kalau kamu ada kayak motivasi belajar lebih giat, mau nyari ilmu ya sekarang kamu kan pasti teman-teman banyak yang pintar. Gak mungkin toh temanmu yang pintar cuma satu sekolah. Ya kamu cari temanmu yang pintar, minta ODE bimbing kamu supaya kamu tuh bisa jadi orang lebih benar, bukannya malas-malasan terus. Ya iku lah, ya iku problemnya online sih. Aku kadang yo nanya misalnya ono nama temanku misalnya si A gitu, bro, ya apa iki bro, sin kostan gak ngerti aku. Ngono iku gak ono sing menjelasno, sibuk dhewe, gak ono sing menjelasno. Jadi yo ya apa maneh wis jalan pintas terakhir yo harus buka Brandly. Ya harusnya kan kalau misalnya memang benar-benar gak bisa, gak ada yang membantu kan kita pasti punya kontaknya guru toh. Kita bisa ngechat guru itu. Nah, iki bentar. Ayo sebelum aku ngomong kayak misalnya guruku nonton, sorry ya Pak, ini aku bukan mau nyerang Bapak. Aku cuma mau nyampein pendapatku sebagai siswa selama online class ini. Jadi gini ceritanya. Waktu itu aku kebetulan ada tugas ngerjain esai bahasa Indonesia tentang metafora apa gitu lupa aku. Lumayan akeh sih. 20 paragrafan lah. Deadline-nya 5 harian lah waktu itu. Nah aku bingung gitu loh, harus memulai dari mana. Aku coba kontak WA guruku, Pak, ini gimana ya bisa minta tolong bantuannya nggak? Butuh dibimbing. Nah aku ngechat hari ini ku yo, dibalesnya ku 2 hari ini mana? Kayak sak sibuk opo Pak gitu loh. Kayak nggak direspon belas loh, mbak guruku. Jadi yo angel toh. Lu kan sakjane online iki lah. Kene lebih nyantai ya. Pasti gurunya harusnya lebih nyantai. Nah, yo. Gak iso mantau kita di sekolah. Makanya iku. Kok sampai harusnya kan ngono? gitu toh. Nah, iku mungkin iso dimasukno kekurangannya online school lah. Ya aku ngomong. Jujur aja apa? Menurutku ya, bukannya mau menghina atau apapun. Ya gitu. Misalnya mamaku nakok. Terus gitu kadang jadi pisui lagi. Blog biar nggak ngecat terus.